Mira adalah seorang wanita muda yang tumbuh besar di sebuah desa yang damai, jauh dari keramaian kota besar. Orang tuanya yang mengadopsinya telah membesarkannya dengan penuh kasih sayang, memberi Mira rasa aman dan nyaman. Di desa itu, Mira bertemu Andi, seorang pemuda tampan yang dengan cepat merebut hatinya. Andi dikenal ramah dan penuh perhatian, dan Mira merasa sangat beruntung ketika akhirnya mereka menikah. Kehidupan rumah tangga mereka awalnya berjalan penuh kebahagiaan. Mira percaya bahwa dia telah menemukan pasangan hidup yang sempurna, dan segala harapan baik tentang masa depan menyelimuti pikirannya. Namun, seiring berjalannya waktu, Andi mulai berubah. Ia menjadi semakin asyik dengan kehidupan malam, terjebak dalam perjudian dan kebiasaan buruk lainnya. Suatu ketika, Mira merasakan perubahan sikap yang tajam pada Andi. Ia sering datang larut malam, memarahinya tanpa alasan jelas, dan mulai menjauhkan diri dari Mira. Mira yang merasa terasing dan kesepian berusaha untuk berbicara dengan Andi, mencari tahu apa yang terjadi. Namun, setiap percakapan berakhir dengan perdebatan tanpa solusi. Andi yang dulu penuh cinta kini semakin terpuruk dalam dunia yang penuh kebohongan dan perselingkuhan. Mira merasa dihancurkan oleh kenyataan bahwa orang yang dulu begitu ia percayai telah berubah menjadi sosok yang asing. Ketika Andi mengajukan perceraian tanpa penjelasan yang memadai, Mira merasa tak berdaya. Semua impian tentang keluarga yang bahagia seakan runtuh dalam sekejap. Namun, kesedihan yang mendalam itu belum berakhir. Beberapa bulan setelah perceraian, kabar duka datang. Orang tua angkat Mira meninggal dunia dalam kecelakaan. Dunia Mira yang telah hancur kini benar-benar terasa kosong, dan ia terpaksa menghadapi dunia tanpa dukungan keluarga atau suami. Pahitnya kenyataan ini membuat Mira merasa seperti seorang asing dalam hidupnya sendiri, terpaksa bertahan dengan hanya sedikit harapan yang tersisa dalam hatinya. Setelah kematian orang tuanya yang mengadopsinya, Mira merasa seolah-olah seluruh dunia telah berpaling darinya. Tak ada lagi tempat yang bisa ia tuju selain desa asalnya, meskipun ia merasa sangat ragu untuk kembali. Ia tahu bahwa desa itu menyimpan banyak kenangan manis, tetapi juga banyak luka. Kenangan tentang keluarga angkat yang mengasuhnya dengan penuh cinta, dan kenangan tentang Andi, suaminya yang kini telah menjadi sosok asing baginya. Namun, tak ada pilihan lain. Keputusannya sudah bulat. Mira harus kembali ke desa itu, meskipun hatinya dipenuhi kekhawatiran dan kesedihan. Ketika Mira tiba di desa, ia merasa seperti orang asing. Orang-orang yang dulu begitu mengenalnya dengan baik, kini melihatnya dengan tatapan penuh kebencian. Mereka berbisik di belakangnya, berbicara tentang perceraian yang mengguncang desa dan desas-desus yang menyebar tentang keracunan makanan yang dikaitkan dengan dirinya. Meskipun tidak ada bukti yang mendukung tuduhan tersebut, kebencian yang mereka rasakan terhadapnya semakin menguat. Gosip buruk telah membuat nama Mira tercemar di mata mereka. Setiap langkah Mira di jalan desa disertai dengan bisikan-bisikan yang terdengar tajam, seolah-olah setiap orang yang ia temui menganggapnya sebagai seseorang yang membawa malapetaka. Kemanapun ia pergi, ia merasa seolah-olah semua orang menghindarinya. Tidak ada yang mau berbicara dengannya, dan beberapa bahkan berbalik arah ketika melihatnya mendekat. Tuduhan-tuduhan yang dilemparkan kepada Mira semakin memperburuk perasaannya. Ketika sebuah peristiwa tragis terjadi, beberapa penduduk desa keracunan setelah membeli makanan dari warung Mira. Meskipun Mira tidak tahu bagaimana hal itu bisa terjadi, desas-desus mulai menyebar cepat. Beberapa orang mengatakan bahwa Mira sengaja meracuni mereka, sementara yang lain menyebutnya sebagai pembawa sial. Mereka bahkan tidak mempedulikan penjelasan atau pembelaan dari Mira. Semua tuduhan itu tidak ada dasarnya, namun ia merasa dunia ini semakin kejam terhadapnya. Di tengah kebencian dan penghindaran ini, Bu Ani, mantan mertuanya, menjadi salah satu orang yang paling tidak segan untuk menunjukkan kebenciannya. Bu Ani selalu melihat Mira dengan pandangan penuh rasa iri dan benci, namun kini, setelah perceraian itu, kebenciannya semakin menjadi-jadi. Setiap kali mereka bertemu, Bu Ani tak ragu-ragu untuk melontarkan kata-kata pedas yang menusuk hati. "Mira, kamu memang selalu membawa kesialan ke dalam keluarga ini," kata Bu Ani suatu sore dengan suara penuh kebencian. "Tak ada yang baik dari dirimu. Tak heran Andi meninggalkanmu. Kamu cuma merepotkan dan tidak bisa memberi apa-apa selain penderitaan." Kata-kata itu menghantam Mira seperti tamparan keras yang tidak terduga. Namun, kali ini Mira tidak membalas. Ia hanya menundukkan kepala, mencoba menahan air matanya yang mulai menggenang di matanya.
Ia tahu bahwa Bu Ani tidak akan pernah bisa memahaminya. Tapi meskipun begitu, setiap kata yang keluar dari mulut ibu mertuanya seperti duri yang menembus hati Mira. Mira merasa semakin terasingkan. Teman-teman lama yang dulu dekat dengannya kini enggan berbicara. Bahkan sahabat-sahabat yang pernah ia anggap sebagai keluarga menghindarinya. Mereka semua percaya pada gosip dan cerita yang tersebar tentang dirinya. Tak ada yang memberi kesempatan untuk mendengarkan cerita dari mulutnya sendiri. Mereka terlalu mudah percaya pada kata-kata orang lain yang penuh kebencian. Puncaknya, suatu hari orang-orang desa mengusirnya dari rumah orang tuanya yang dulu mengadopsinya. Rumah itu yang semula penuh dengan kenangan bahagia, kini menjadi tempat yang tak lagi bisa ia singgahi. Tanpa peringatan, ia diberitahu bahwa ia harus meninggalkan rumah itu karena desas-desus yang menyebar tentang dirinya. Tak ada lagi tempat yang aman baginya di desa ini. Mira tak tahu harus kemana. Dengan hati yang berat, ia mengumpulkan barang-barang seadanya dan pergi ke sebuah tempat terpencil di pinggiran desa. Sebuah pondok kecil yang sudah lama ditinggalkan, jauh dari pandangan orang-orang, menjadi tempat baru baginya. Tempat yang sunyi, tanpa tetangga atau suara apapun selain desiran angin dan suara alam yang hening. Di sana, Mira merasa seperti dunia ini benar-benar telah meninggalkannya. Ia tidak tahu apakah dirinya masih layak untuk hidup, atau apakah masih ada harapan bagi dirinya. Setiap malam, ia terjaga, memikirkan masa lalu yang penuh kenangan indah bersama orang-orang yang kini menjauh darinya. Kesepian menjadi teman setianya, dan malam yang panjang seringkali dipenuhi dengan tangisan yang tak terucapkan. Namun, meskipun hidupnya terasa sangat sulit, Mira masih berusaha untuk bertahan. Ia tidak bisa membiarkan dirinya tenggelam dalam kesedihan. Dalam hening malam, ia mengingat kembali satu hal yang masih ada dalam dirinya, harapan. Harapan kecil yang selalu ia pelihara, bahwa ada sesuatu yang lebih baik di depan, meskipun jalannya penuh rintangan. Setiap hari, Mira melanjutkan rutinitasnya berjualan makanan dan barang-barang kecil untuk bertahan hidup. Meskipun penduduk desa menghindarinya, ia tetap mencoba mencari cara untuk mendapatkan sedikit penghidupan. Pekerjaannya sederhana dan hasilnya tidak seberapa, tetapi setidaknya ia masih bisa menyambung hidup. Namun, meskipun dunia tampaknya begitu kejam padanya, Mira tidak menyerah. Ia tahu bahwa meskipun tidak ada orang yang mendukungnya, ia masih memiliki satu hal yang tak akan pernah bisa diambil darinya, kemauan untuk bertahan hidup. Hidupnya yang terasingkan dan penuh penghinaan mengajarinya satu pelajaran yang tak bisa dia lupakan. Meskipun orang lain menilai dirinya berdasarkan kesalahan masa lalu, ia tetap bisa memilih untuk tidak menyerah. Hari-hari berlalu dengan lambat, dan hidup Mira semakin berat. Namun, ia tidak punya pilihan selain bertahan. Setiap pagi, Mira bangun dengan tekad untuk mencari bahan makanan, meski perutnya seringkali kosong. Ia mulai berjualan di pasar kecil yang terpencil, menjual makanan sederhana yang ia buat sendiri. Walaupun tak banyak yang membeli, Mira tetap berusaha mempertahankan harapan kecil yang masih ada dalam dirinya. Suatu malam, ketika kabut tebal menyelimuti desa, Mira memutuskan untuk berjalan lebih jauh ke hutan untuk mencari bahan makanan. Hutan itu sudah menjadi tempat yang familiar bagi Mira, tempat di mana ia sering berjalan sendirian untuk mencari rempah-rempah atau mencari hewan kecil yang bisa ia jadikan makanan. Udara malam itu terasa dingin dan lembab, namun Mira terbiasa dengan keadaan itu. Ia seringkali berjalan sendiri di hutan, jauh dari keramaian dunia, mencari kedamaian dan ketenangan. Malam itu, langkahnya terasa berat. Hatinya dipenuhi dengan perasaan kesepian yang mendalam, seolah-olah seluruh dunia telah meninggalkannya. Ketika ia melangkah lebih jauh, sebuah suara rendah yang terdengar seperti geraman mengejutkan dirinya. Mira berhenti dan menahan napas. Udara di sekitar semakin terasa mencekam. Ia tidak tahu apa yang menyebabkan suara itu, tetapi nalurinya mengatakan bahwa itu bukan suara binatang biasa. Suara itu sangat dalam dan bergetar, seolah-olah berasal dari sesuatu yang besar. Hatinya berdebar-debar, tetapi rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Mira melangkah perlahan ke arah suara itu, menyusuri jalan setapak yang sempit di antara pepohonan. Tiba-tiba, di balik semak-semak yang lebat, ia melihat sebuah sosok besar yang terbaring di tanah. Mira terkejut dan hampir saja mundur, tetapi sesuatu di dalam dirinya mencegahnya. Sosok itu adalah seekor harimau besar dengan bulu yang tampak lusuh dan tubuh yang tergeletak lemah. Darah mengalir dari luka-lukanya,
dan mata harimau itu tampak sayu, seperti kehilangan kekuatan untuk melawan. Mira terkejut dan merasa cemas. Ia tahu betul betapa berbahayanya seekor harimau, tetapi nalurinya sebagai seorang manusia yang peduli terhadap makhluk hidup lebih kuat daripada rasa takut yang ia rasakan. Tanpa berpikir panjang, ia mendekat perlahan, mencoba untuk tidak menakutkan hewan itu lebih jauh. "Jangan khawatir," kata Mira dengan suara lembut, berusaha menenangkan harimau yang tampak kesakitan. Harimau itu memandangnya dengan tatapan yang penuh kebingungan dan kelelahan. Mira bisa melihat betapa parah lukanya. Dalam keheningan malam, Mira berpikir cepat. Ia tahu bahwa jika ia tidak membantu, harimau itu mungkin tidak akan bertahan hidup. Dengan hati-hati, Mira membuka tasnya dan mengeluarkan kain yang ia bawa untuk membersihkan luka-luka harimau itu. Ia tidak punya peralatan medis, hanya keberanian dan sedikit pengetahuan tentang cara merawat luka. Mira bekerja cepat, menutup luka-luka harimau dengan kain bersih dan mencoba menghentikan pendarahan dengan sedikit air yang ia bawa. Meski tubuh harimau itu tampak sangat besar dan kuat, ia tidak menunjukkan tanda-tanda perlawanan. Seolah-olah harimau itu tahu bahwa Mira tidak berniat menyakitinya. Setelah beberapa saat, Mira merasa sedikit lega karena luka-luka harimau itu sudah dibersihkan, meskipun masih banyak yang harus dilakukan. Hari demi hari, Mira kembali ke tempat itu untuk merawat harimau tersebut. Ia mencari bahan makanan untuk memberi makan harimau itu, membawa air dari sungai terdekat, dan berusaha menjaga agar luka-luka harimau tetap bersih dan kering. Terkadang, ia harus menunggu lama sebelum harimau itu mau makan atau bergerak sedikit, tetapi Mira tidak pernah menyerah. Ia merasa terikat dengan harimau itu, seolah-olah mereka berbagi kesendirian yang sama. Semakin lama, harimau itu mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Ia mulai bergerak lebih banyak, meski masih sangat lemah. Mira memberi harimau itu nama Raja, karena ia merasa bahwa harimau itu memiliki keberanian yang luar biasa. Nama itu juga terinspirasi oleh kenyataan bahwa Raja, meskipun terluka dan lemah, masih memiliki keberanian untuk bertahan hidup di tengah hutan yang penuh bahaya. Raja bukan hanya menjadi hewan yang ia rawat, tetapi juga teman setia bagi Mira. Ketika harimau itu mulai pulih, ia sering menemani Mira berkeliling hutan untuk mencari makanan. Mira merasa lebih kuat dan lebih berani ketika Raja ada di sampingnya. Keberanian Raja mengajarkan Mira banyak hal, tentang ketahanan, keberanian, dan tentang bagaimana kita bisa tetap hidup meski dunia terasa begitu keras. Suatu malam, ketika Mira sedang beristirahat di bawah pohon besar, ia mendengar suara langkah kaki yang datang mendekat. Tiba-tiba, sesosok bayangan muncul di kegelapan. Raja menggeram rendah, menandakan bahwa sesuatu atau seseorang mendekat. Mira langsung terjaga dan berdiri, siap untuk menghadapi apapun yang datang. Namun, yang muncul dari kegelapan malam itu bukanlah bahaya. Itu adalah seekor rusa yang tampaknya tersesat. Melihat rusa yang tampak kebingungan, Mira tersenyum. "Kamu juga sepertiku," kata Mira pelan. "Terhilang, mencari jalan kembali." Namun, tak lama setelah itu, Raja berdiri dengan penuh kewaspadaan, mencium udara. Raja memandang ke arah rusa tersebut, tetapi kali ini bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai sesuatu yang bisa dijadikan makanan. Dengan naluri yang tajam, Raja memulai langkahnya, dan Mira tahu bahwa mereka harus segera pergi. Raja, meskipun telah sembuh sebagian, masih memiliki naluri liar yang kuat. Mira pun mengikutinya, melanjutkan perjalanan mereka di tengah hutan yang semakin gelap. Bersama Raja, hidup Mira mulai menemukan ritmenya yang baru, sebuah hidup yang sederhana, namun penuh arti. Namun, meskipun Raja menjadi pelindungnya dan teman sejatinya, Mira tahu bahwa hidup di hutan masih penuh tantangan. Setiap hari adalah perjuangan untuk bertahan hidup, mencari makanan, dan menghadapi bahaya yang mungkin datang kapan saja. Meskipun begitu, bersama Raja, Mira merasa memiliki tujuan yang lebih besar, untuk bertahan dan menemukan kedamaian di dunia yang semakin sepi. Hari-hari berlalu dengan cepat di hutan, dan meskipun kehidupan Mira dengan Raja terasa lebih tenang daripada sebelumnya, kesulitan tetap mengintai di setiap langkahnya. Kehidupan yang serba terbatas, makanan yang sulit didapat, serta cuaca yang tak menentu semakin menguji ketahanan Mira. Hutan yang tadinya terasa damai kini seringkali menjadi medan pertempuran bagi mereka yang berjuang untuk bertahan hidup. Mira kini semakin dekat dengan Raja.
Kehadiran harimau itu telah menjadi sumber kekuatan dan penghiburan yang besar bagi dirinya. Setiap kali ia merasa lelah, baik secara fisik maupun mental, raja selalu ada untuk menemani, berjalan bersamanya menyusuri hutan yang luas. Namun, persahabatan mereka tidak hanya ditandai dengan momen-momen penuh kehangatan. Dalam perjalanan itu, Mira juga mulai merasakan ujian-ujian yang lebih berat, ujian yang tak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam dirinya sendiri. Di satu pagi yang mendung, Mira terbangun dengan tubuh lelah. Tidur yang nyenyak menjadi hal yang langka baginya, karena seringkali ia harus bangun tengah malam untuk memastikan api unggun tetap menyala atau memeriksa sekitar perkemahannya dari ancaman predator. Namun, pagi itu, tubuhnya terasa sangat lemah, dan kepalanya berdenyut seperti ada yang menghimpit. Saat ia menatap keluar tenda kecil yang ia buat, sebuah rasa cemas menguasai dirinya. Belum sempat ia mengumpulkan kekuatan untuk bangun, perutnya tiba-tiba terasa sangat lapar. Ia tahu bahwa mencari makanan di hutan pada pagi yang dingin ini bukanlah hal yang mudah. Meskipun raja telah beberapa kali membawa bangkai hewan untuk mereka makan, tidak selalu ada makanan yang cukup untuk bertahan. Seringkali, mereka harus berburu atau berjalan jauh untuk mencari apa yang bisa dimakan. Mira menarik napas dalam-dalam, mencoba memusatkan pikirannya. Ia tahu, hari ini, raja akan sangat membantunya. Meskipun harimau itu lebih banyak menjaga dirinya daripada berburu, ia tahu bahwa raja memiliki insting tajam yang tak bisa disangkal. Raja tahu bagaimana mencari mangsa, dan kadang, dia juga membawakan makanan untuk Mira. Namun, kadang-kadang, raja juga merasakan keletihan yang sama, dan itu membuat mereka berdua lebih bergantung satu sama lain dalam menjalani hidup ini. Setelah beberapa jam berkeliling mencari makanan, raja akhirnya menemukan sekelompok rusa yang sedang merumput di pinggir hutan. Mira melihatnya dari jauh, dengan hati berdebar-debar. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan mereka. Raja mengamati rusa-rusa itu dengan teliti, bersembunyi di balik pepohonan, menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Dalam diam, Mira mendekati raja, merasa kagum dengan keberanian dan ketajaman harimau itu. Di saat seperti ini, mereka benar-benar bersatu dalam tujuan yang sama, untuk bertahan hidup. Raja bergerak dengan kecepatan yang luar biasa, tubuhnya melesat dalam keheningan. Dalam beberapa detik, suara langkah kaki keras terdengar, dan salah satu rusa yang lebih tua jatuh ke tanah, berhasil diterkam raja. Mira menghela napas panjang dan mendekati raja. "Kamu hebat," katanya dengan suara lembut, penuh rasa terima kasih. Raja menoleh ke arahnya, matanya yang tajam memperhatikan Mira, seolah tahu apa yang dipikirkannya. Dalam heningnya hutan, hanya suara desiran angin yang terdengar, seperti memberi penghormatan pada persahabatan mereka yang semakin kuat. Namun, hidup di hutan bukan hanya soal berburu atau mencari makanan. Semakin lama mereka tinggal di sana, semakin jelas bahwa Mira tidak hanya berjuang dengan kondisi fisiknya, tetapi juga dengan kerinduannya yang mendalam terhadap dunia luar, terhadap kehidupan yang lebih sederhana, dan terutama, terhadap orang-orang yang dulu pernah ada di hidupnya. Ia tidak bisa menahan rasa kesepian yang sesekali datang menghantui. Raja, meskipun setia, tak bisa mengisi kekosongan itu sepenuhnya. Suatu malam, ketika langit dipenuhi bintang-bintang, Mira duduk di dekat api unggun. Raja terbaring di dekatnya, perut kenyang setelah mereka berburu bersama. Tiba-tiba, Mira mendengar suara langkah kaki di kejauhan. Ada sesuatu yang aneh, sebuah kehadiran yang datang dengan cepat. Raja langsung mengangkat kepalanya, menatap tajam ke arah sumber suara itu. Mira bisa merasakan ketegangan yang tiba-tiba menguasai tubuh harimau itu. Sesuatu atau seseorang mendekat. Mira mengamati dengan seksama, hati-hati agar tidak membuat suara. Ia tahu bahwa hutan ini bisa menjadi sangat berbahaya, dan meskipun raja selalu melindunginya, ia tidak bisa hanya bergantung pada harimau itu. Dalam sekejap, bayangan seorang manusia muncul dari kegelapan. Mira merasa ketakutan dan siap untuk berlari, namun raja sudah bergerak dengan gesit, menghadang orang itu. Namun, yang muncul bukanlah ancaman. Seorang anak perempuan yang tampak sangat lemah berdiri di hadapan mereka, menangis dalam kesepian. "Tolong, aku kehilangan keluargaku." Suara anak itu serak, penuh kepedihan. Mira terkejut dan mendekat dengan hati-hati. Raja, yang biasanya sangat waspada terhadap orang asing, kini terlihat lebih tenang,
meski masih mengawasi dengan cermat. Mira melihat anak itu dengan penuh iba. Wajahnya kotor, tubuhnya lemah, dan matanya kosong, seolah telah kehilangan arah dalam hidupnya. "Adik, kamu siapa?" tanya Mira pelan, mencoba memahami siapa anak itu dan mengapa ia berada di hutan sendirian. Anak itu hanya menatap Mira dengan mata kosong. "Aku Arumi, aku kehilangan keluargaku." Tanpa berpikir panjang, Mira mengangkat anak itu ke pelukannya, mencoba memberikan kenyamanan meski dirinya sendiri tidak tahu bagaimana menghadapinya. Raja mendekat dan mengendus-endus anak itu dengan hati-hati, seolah memeriksa apakah ia bisa diterima sebagai bagian dari kelompok mereka. Mira merasa terharu, sekaligus bingung. Hidupnya yang sudah begitu penuh perjuangan kini semakin rumit dengan kehadiran seorang anak kecil yang membutuhkan perlindungan. Dengan tekad yang kuat, Mira memutuskan untuk merawat Arumi, meski hidup mereka jauh dari kata mudah. Raja, meskipun tidak terbiasa dengan kehadiran orang lain selain Mira, segera menunjukkan sisi pelindungnya terhadap Arumi, menatapnya dengan penuh kewaspadaan. Setiap kali Arumi tidur, Raja duduk dengan waspada, seolah melindungi mereka dari ancaman apapun yang mungkin datang. Namun, tantangan hidup di hutan yang penuh bahaya tak berhenti hanya dengan kehadiran Arumi. Mira menyadari bahwa ia kini tidak hanya bertanggung jawab untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Arumi. Bersama Raja, mereka berjuang untuk bertahan, berusaha mencari cara agar hidup mereka bisa lebih baik meski penuh keterbatasan. Meskipun hidup mereka sederhana, Mira mulai merasa bahwa ia memiliki tujuan yang lebih besar, untuk melindungi Arumi dan menjaga Raja. Di hutan yang sepi dan penuh misteri ini, Mira akhirnya mulai menyadari bahwa meskipun segala sesuatunya tampak sulit, ia telah menemukan sebuah keluarga baru, sebuah keluarga yang terdiri dari dirinya, Raja, dan Arumi. Mereka bertiga mungkin tidak memiliki banyak hal, tetapi mereka memiliki satu sama lain, dan itu sudah cukup untuk memberi mereka kekuatan untuk terus berjalan. Kehidupan Mira, Raja, dan Arumi di hutan yang tenang mulai berubah ketika kedamaian itu terusik oleh desas-desus yang kembali menguat. Kehadiran Arumi, seorang anak perempuan yang tampaknya berasal dari keluarga kaya, semakin menarik perhatian penduduk desa yang masih penuh dengan kebencian terhadap Mira. Mereka masih menganggapnya sebagai penyebab malapetaka yang menimpa desa mereka. Bagaimanapun juga, gosip-gosip tentang dirinya, tentang masa lalunya yang penuh kontroversi, dan tentang peristiwa keracunan yang melibatkan makanan yang dijualnya, masih menghantui desa tersebut. Suatu pagi yang cerah, sekelompok orang dari desa datang ke hutan tempat Mira tinggal. Mereka berjalan dengan langkah tergesa-gesa, mata mereka tajam penuh curiga. Mereka tahu bahwa Mira tidak lagi berada di desa, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa ia akan memilih hidup terasing seperti ini. Arumi, yang kini menjadi bagian dari hidup Mira, adalah alasan mereka datang ke hutan. Mira yang sedang mengumpulkan buah-buahan di pinggir hutan, merasakan ketegangan yang tiba-tiba muncul. Raja yang biasa berada di dekatnya juga menunjukkan kewaspadaan, menggeram pelan ketika ia mendengar suara langkah kaki. Mira tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Sesuatu yang buruk akan terjadi. Hatinya mulai gelisah, dan dalam sekejap, sekelompok penduduk desa yang dipimpin oleh Pak Suto, seorang kepala desa yang sangat berpengaruh, muncul dari balik pepohonan. "Di mana anak itu Mira?" tanya Pak Suto dengan suara tegas. Wajahnya penuh kemarahan yang sudah lama terkumpul, meskipun Mira tahu, ia bukan satu-satunya yang dihadapi oleh kebencian penduduk desa. Mira menatap mereka dengan tenang. "Apa yang kalian inginkan?" tanyanya. Suaranya masih penuh ketenangan meski hatinya gemetar. "Mira," kata Pak Suto, suara penuh kebencian. "Kami tahu kau merawat anak ini. Kami ingin membawanya kembali. Dia berasal dari keluarga yang terhormat, bukan orang sepertimu yang telah membawa bencana ke desa ini." Mira merasa hatinya terhimpit mendengar kata-kata itu. Ia tahu bahwa sebagian besar dari mereka masih menyalahkannya atas peristiwa keracunan yang menimpa beberapa penduduk desa. Meski ia tidak tahu persis siapa yang bertanggung jawab atas kejadian itu, gosip tentang dirinya sudah terlanjur menyebar luas. Kini, mereka datang lagi untuk mengusiknya. "Arumi adalah bagian dari keluarga kaya yang telah lama mencari dia," lanjut Pak Suto. "Kamu tak berhak merawatnya. Kau tahu itu bukan?" Mira menatap wajah mereka satu persatu. Ada wajah-wajah yang penuh kebencian, ada yang menyeringai, dan ada yang hanya menatapnya dengan pandangan kosong,
seolah Mira hanyalah bayangan masa lalu yang tak pantas ada. Raja, yang berdiri di samping Mira, tiba-tiba menggeram keras, menunjukkan cakar-cakar tajamnya, memperingatkan mereka untuk tidak mendekat. Para penduduk desa mundur sejenak, merasa terintimidasi oleh harimau besar yang berdiri dengan anggun di dekat Mira. Mira memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan dirinya. Arumi yang berada di belakang Mira, kini tampak sangat bingung dan takut melihat kerumunan orang yang tidak dikenal ini. Mira tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa membiarkan Arumi kembali ke kehidupan yang penuh kebohongan dan ketidakpastian itu. Arumi telah mengalaminya selama bertahun-tahun, dan Mira tidak akan membiarkan anak itu kembali terperosok dalam dunia yang penuh dengan kerapuhan dan pengkhianatan. Arumi adalah bagian dari hidupku sekarang, kata Mira dengan tegas. Dia memilih untuk tinggal bersama kami, bukan untuk kembali ke dunia yang penuh dengan kebencian ini. Aku tidak akan menyerahkannya. Ini rumahnya sekarang. Pak Suto menatap Mira dengan mata tajam. Kau bahkan tak punya hak untuk mengurusnya, Mira. Kamu hanya wanita yang membawa masalah ke desa ini. Kalau kau memang orang baik, kenapa tidak menunjukkan dirimu kepada dunia? Kenapa kamu bersembunyi di hutan dengan seekor harimau? Apa yang kau sembunyikan? Kata-kata itu menghantam Mira dengan keras. Mereka tidak tahu tentang kehidupannya yang sebenarnya. Mereka tidak tahu apa yang telah dia hadapi, dan apa yang dia korbankan untuk menjaga Arumi dan Raja tetap hidup dan aman. Desas-desus tentang masa lalunya masih membayangi, dan kini, orang-orang desa seolah ingin membongkar semuanya. Tanpa memberi kesempatan pada Pak Suto untuk melanjutkan, Mira berkata dengan suara yang lebih tenang, namun penuh ketegasan, "Aku tidak menyembunyikan apapun. Aku hanya mencari tempat di mana aku bisa hidup dengan tenang. Aku sudah cukup dengan dunia luar yang penuh kepura-puraan dan penghakiman. Aku lebih memilih hidup di sini, dengan Raja dan Arumi, daripada kembali ke dunia yang penuh kebohongan dan kebencian." Pak Suto tidak menyangka akan mendapat jawaban sekeras itu. Ia merasa marah, namun ia juga sadar bahwa tidak ada yang bisa ia lakukan. Di hutan ini, Raja bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Meski sekelompok orang desa datang untuk mengancam, mereka semua tahu bahwa Raja adalah makhluk yang sangat berbahaya. Tiba-tiba, suasana berubah begitu Mira mendengar suara langkah kaki lain. Langkah yang berbeda, lebih halus, lebih teratur. Sebuah sosok muncul dari balik pepohonan. Seorang pria tua dengan rambut putih dan jubah panjang yang terlihat familiar, meski Mira tidak mengenalnya. Orang itu berjalan dengan tenang. Matanya memandang Pak Suto dan kelompoknya dengan penuh kewibawaan. "Mira," kata pria itu dengan suara dalam dan tenang. "Kamu tidak perlu takut. Aku di sini untuk membereskan semuanya." Pak Suto dan para penduduk desa tampak bingung, tapi pria itu hanya tersenyum. "Aku adalah orang yang selama ini mencari Mira. Aku adalah orang tuanya." Suasana di sekitar mereka menjadi sangat tegang. Pak Suto mencoba berbicara, tetapi pria itu hanya mengangkat tangannya, memberi isyarat agar mereka diam. "Mira adalah anakku yang hilang bertahun-tahun yang lalu, dan aku datang untuk membawanya kembali." Semua orang terdiam, terkejut. Mira menatap pria itu dengan mata penuh kebingungan. Tak ada yang bisa ia katakan. Sesuatu yang tak pernah ia duga kini terbongkar. Mira yang selama ini mengira dirinya hanya seorang anak yatim yang terlupakan, kini mengetahui bahwa ia adalah bagian dari sebuah keluarga kaya yang telah lama mencari dirinya. Dunia yang selama ini ia hindari ternyata memiliki kaitan lebih jauh dengan dirinya daripada yang ia bayangkan. Semua yang ia jalani, semua perjuangan yang ia alami, kini mulai membuka jalan menuju kenyataan yang lebih rumit. Pak Suto menundukkan kepalanya, tak dapat berkata-kata. "Jadi, itu benar. Kamu memang berasal dari keluarga itu?" Mira hanya terdiam. Ia merasa seperti seluruh dunia berputar di sekelilingnya. Arumi, yang selama ini ia anggap sebagai anak yang perlu dilindungi, ternyata memiliki hubungan dengan dunia yang jauh lebih besar daripada yang ia tahu. Kebenaran yang mengejutkan itu membuat Mira merasa terjebak di antara dua dunia. Dunia yang ia pilih untuk hidup dalam kesederhanaan dan dunia yang penuh dengan kemewahan dan harapan-harapan yang tak pasti. Mira menarik napas dalam-dalam. Ia harus memutuskan. Apakah ia akan kembali ke dunia yang ia tinggalkan bertahun-tahun lalu? Ataukah ia akan tetap tinggal di hutan,
Memilih hidup dengan Raja dan Arumi yang telah menjadi keluarganya sendiri, Mira duduk terdiam di bawah pohon besar yang tumbuh kokoh di dekat sungai. Udara pagi yang sejuk mengalir lembut, tetapi hatinya dipenuhi dengan kegelisahan yang tak terungkapkan. Di hadapannya terhampar dua jalan yang begitu berbeda, seakan dunia ini menuntutnya untuk memilih antara dua takdir yang saling bertentangan. Pilihan ini bukan sekadar tentang masa depan, tetapi tentang siapa dirinya yang sebenarnya. Raja duduk di dekatnya, tubuh besar dan gagahnya terbaring dengan santai di atas rumput. Tatapan harimau itu penuh dengan kebijaksanaan, seolah-olah ia memahami dilema Mira tanpa kata-kata. Sebagai sahabat sejati, Raja selalu ada di sisinya, tidak pernah meminta apapun selain kehadiran Mira. Sementara itu, Arumi yang baru saja terbangun berjalan mendekat dengan langkah kecilnya. Matanya yang masih sayu memandang Mira penuh rasa ingin tahu. "Apa yang sedang kamu pikirkan, Mira?" tanya Arumi dengan suara lembut, namun penuh kecemasan. Anak itu, meskipun usianya masih muda, tampaknya sudah belajar untuk merasakan beban yang dipikul Mira. Mira tersenyum lemah, meletakkan tangan di kepala Arumi. "Aku sedang memikirkan pilihan yang harus aku buat, Arumi. Dua jalan yang sangat berbeda, dan keduanya begitu sulit untuk kutempuh." "Jalan mana yang kamu pilih?" tanya Arumi, meski dirinya sendiri mungkin belum sepenuhnya memahami apa yang dimaksud oleh Mira. Mira menghela napas panjang. Ia memandangi sungai yang mengalir perlahan, seakan setiap riaknya membawa kenangan tentang masa lalu yang telah lama terlupakan. Di satu sisi, ada dunia yang dulu ia kenal. Dunia keluarga kaya, tempat ia dilahirkan, dan tempat yang kini datang mencari dirinya kembali. Dunia itu menjanjikan kenyamanan, kemewahan, dan mungkin kebahagiaan yang selama ini ia cari, meskipun dengan harga yang sangat tinggi. Kembali ke dunia itu berarti mengorbankan semua yang telah ia bangun bersama Raja dan Arumi, semua kebersamaan yang telah menguatkan hatinya. Di sisi lain, ada kehidupan yang kini ia pilih, hidup sederhana di hutan, bersama Raja yang setia dan Arumi yang penuh harapan. Di sini, meski banyak tantangan dan kesulitan, ia merasa dirinya lebih bebas. Disinilah ia menemukan makna sejati dalam persahabatan, kasih sayang, dan keberanian. Disinilah ia merasa dicintai dan dihargai, meskipun tanpa kemewahan duniawi. Mira berpikir sejenak. Mengapa ia harus kembali ke dunia yang penuh dengan kebohongan dan kekosongan? Apakah kemewahan bisa menggantikan ketenangan hati yang kini ia miliki? Apakah status dan pengakuan dari orang lain lebih penting daripada keutuhan hatinya bersama Raja dan Arumi? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di pikirannya. Ketika perasaan Mira semakin bercampur aduk, Raja tiba-tiba berdiri, mendekat, dan menatapnya dengan tajam. Harimau itu menggeram pelan, seolah memberi peringatan pada Mira, memberinya keberanian untuk mengambil keputusan yang sulit ini. Mata Raja penuh dengan kepercayaan, seakan harimau itu ingin mengatakan, "Apapun yang kamu pilih, aku akan ada di sisimu." Mira tersenyum tipis, merasa dihargai oleh teman sejatinya itu. Ia menyadari bahwa Raja bukan hanya seekor harimau liar, ia adalah bagian dari dirinya. Mereka sudah saling mengenal satu sama lain dengan begitu mendalam, dan tidak ada tempat lain yang lebih baik daripada bersama-sama dalam kedamaian hutan ini. Kemudian, suara langkah kaki terdengar lagi. Kali ini, bukan hanya langkah dari Arumi yang mendekat, tetapi langkah dari pria yang mengaku sebagai ayahnya, orang yang datang membawa kabar mengejutkan tentang asal-usulnya. Mira mendongak, melihat pria tua itu dengan pakaian sederhana yang kini berdiri beberapa langkah di depannya. Pria itu tersenyum padanya, meski senyum itu tampak penuh kesedihan. "Mira, anakku, aku tahu ini tidak mudah bagimu. Keluarga kita telah mencari kamu selama bertahun-tahun. Kami tidak tahu apakah kamu masih hidup atau sudah pergi, tapi sekarang kamu ada di sini." Mira menatapnya dengan mata yang penuh kebingungan. Pria itu terlihat seperti seseorang yang begitu asing, meskipun ia mengaku sebagai ayahnya. Ia tahu bahwa ia tidak dapat langsung mempercayainya. Terlalu banyak waktu yang hilang, terlalu banyak luka yang tidak bisa disembuhkan hanya dengan kata-kata. "Aku tahu apa yang kamu rasakan, Mira," lanjut pria itu dengan suara lembut. "Kehidupan yang kamu jalani di sini mungkin terasa lebih sederhana, lebih tenang. Namun, kami ingin kamu kembali. Dunia kami, dunia keluargamu, penuh dengan kesempatan. Kesempatan untuk hidup lebih baik, untuk menjadi siapapun yang kamu inginkan.
Kamu tidak harus hidup di hutan ini selamanya. Mira mendengarkan kata-kata itu dengan hati yang semakin terombang-ambing. Dia merasa seperti terjebak di antara dua dunia yang tidak bisa disatukan. Ia ingat masa lalunya yang penuh dengan kesulitan dan kebohongan, di mana keluarganya yang kaya tidak pernah benar-benar memperhatikannya. Ia tahu betul betapa kerasnya dunia itu, penuh dengan tuntutan dan harapan yang tidak selalu bisa ia penuhi. Namun, hati Mira juga mengingat kebersamaannya dengan Raja dan Arumi, dua sahabat sejatinya yang selalu mendukungnya, tanpa syarat. Mereka telah menunjukkan kepadanya bahwa kebahagiaan sejati bukan datang dari harta atau status, tetapi dari kasih sayang, pengertian, dan keberanian untuk tetap bertahan dalam kesulitan. Jadi, ini pilihan yang sulit, Mira berkata perlahan. Aku bisa kembali ke dunia itu, dunia yang mungkin menawarkan segala sesuatu yang aku butuhkan secara fisik. Namun, apakah itu akan memberiku kebahagiaan sejati? Apakah itu akan memberi arti bagi hidupku? Aku rasa, aku tidak bisa kembali ke dunia itu. Dunia yang lebih penting bagiku sekarang adalah dunia yang ada di sini, di hutan ini, bersama Raja dan Arumi. Dunia ini memberi aku ketenangan hati yang tidak akan pernah bisa diberikan oleh dunia luar. Pria itu terdiam. Mungkin ia merasa terluka mendengar kata-kata Mira, namun ia tahu bahwa anaknya telah membuat keputusan yang sulit, dan itu adalah pilihannya untuk membuat hidupnya lebih berarti. Dengan tatapan terakhir yang penuh pengertian, pria itu mengangguk pelan. Jika itu pilihanmu Mira, aku menghormatinya. Aku hanya berharap suatu hari nanti, kamu akan tahu bahwa kami selalu ada untukmu. Mira menatap pria itu untuk terakhir kalinya. Matanya penuh rasa terima kasih, meskipun hatinya masih bingung. Terima kasih, jawabnya dengan lembut, dan pria itu berbalik, pergi meninggalkan hutan dan dunia yang pernah menjadi miliknya. Setelah pria itu pergi, Mira mengalihkan pandangannya kepada Raja dan Arumi. Raja yang duduk di sampingnya menggeram pelan, seakan berkata, "Kamu telah memilih dengan bijaksana." Arumi, yang kini lebih dewasa dari sebelumnya, tersenyum lembut. "Apapun yang terjadi," kata Arumi dengan penuh keyakinan, "kami akan selalu bersama Mira." Mira tersenyum, hati yang sebelumnya penuh keraguan kini dipenuhi dengan ketenangan. Di tengah hutan ini, ia menemukan kebahagiaannya yang sejati. Tidak ada kemewahan, tidak ada kebohongan, hanya persahabatan yang tulus, cinta yang tak bersyarat, dan keberanian untuk memilih hidup yang penuh makna. Dengan tekad yang bulat, Mira akhirnya tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang benar. Keputusan untuk tetap tinggal di hutan, bersama Raja dan Arumi, adalah keputusan yang akan membawa kebahagiaan sejati dalam hidupnya. Sebuah kebahagiaan yang jauh lebih berharga daripada segala sesuatu yang ditawarkan oleh dunia luar.